Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, Bapak Ibu semuanya, jamaah kajian I'rab dan juga tadabbur tipis-tipis Al-Quranul Karim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Untuk pertemuan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang surat Al-Fatihah ya, di halaman ke-19. Namun seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah menjadi sabab Allah memberkahi dan Allah memberikan futuh kepada kita, sehingga kita bisa memahami kitab ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salih al-Fatihah. Terima kasih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ana alaina bi barakatihi fid dharain amin. I'rabu suratil Fatihati. I'rab surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu awwalu kulli syai'in. Al-Fatihah adalah awal segala sesuatu ya. Jadi permulaan ya, awal segala sesuatu itu dinamakan Al-Fatihah, pembuka. Fasumiyat hadhihi as-suratu al-karimatu Fatihatul Kitabi likaunihi uftutiha biha. Surat ini dinamakan surat Al-Fatihah karena apa? Karena dibuka ya, Al-Qur'an ini dibuka dengannya ya. Jadi Al-Qur'an, Al-Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu ya, dalam mushaf itu dibuka memakai surat ini. Nah, sehingga surat yang pertama namanya Fatihatul Kitab ya, atau surat Al-Fatihah. Idhiya awwalu ma yaktubuhu al-katibu minal mushafi. Dan dia di sini adalah surat Al-Fatihah ini ya. Awal ya, surat yang pertama ditulis dalam mushaf. Jadi Al-Quran itu, mushaf itu pertama kali yang ditulis adalah surat Al-Fatihah. Wa awwalu ma yatsluhu at-tali minal kitabi al-azizi. Dan surat yang pertama yang dibaca seorang qari ya, atau orang yang membaca Al-Quran ya. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran ya, dari awal pasti yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Wa illam takun awwala ma nuzila minal Qur'ani al-Karim. Meskipun Al-Fatihah ini bukan surat ya, bukan surat yang pertama kali diturunkan ya. Karena yang pertama kali disurahkan apa? Surat Al-Alaq ya. Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun secara diturunkannya bukan yang pertama kali, tetapi dalam mushaf adalah surat Al-Fatihah ini surat yang pertama kali ditulis ya, pertama kali diletakkan di awal, dan juga pertama kali yang dibaca seorang yang membaca Quran. Maka namanya apa? Fatihah. Kila hiya makiyatun wa kila madaniyatun. Ada ikhtilaf antara ulama tafsir ya, bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk makiyah, dan ada juga yang mengatakan termasuk madaniyah. Tusamma Fatihatul Kitabi. Surat ini nama lainnya banyak. Nah, ada pertama kali apa? Fatihatul Kitab ya. Wa Ummul Kitab. Wa sahha tasmiyatuha bisabi al-mathani. Bisa juga kita namakan atau kita panggil dengan sab'a al-mathani, 7 yang berulang-ulang ya, karena surat ini adalah satu surat di dalam Al-Quran yang wajib ya kita baca setiap apa? Setiap kita mengerjakan atau menunaikan sholat, sehingga kita baca berulang-ulang itu. Kalau andaikan sholatnya 2 rakaat berarti 2 kali.
ya. Andaikan sholatnya 4 rakaat berarti 4 kali. Dan sehari semalam itu kan ada berapa? Ada 5 waktu ya. Ada yang 4, ya, ada yang 3, ada yang 2. Dan total semua minimal ya. Minimal bagi seorang muslim kita membaca Al-Fatihah 17 kali ya. 17 kali. Karena wajib kita baca setiap apa? Setiap rakaat sholat. Lalu wasuratul hamdi. Nah, nama lainnya juga bisa dijuluki ya, dinamakan surat Al-Hamd. Kenapa? Karena di situ dibuka dengan Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa suratus sholati, dan juga namanya adalah surat sholat. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan ya. Karena surat ini adalah surat satu-satunya di dalam Al-Quran yang dipakai dalam sholat, dan wajib hukumnya rukun ya. Karena termasuk apa? Al-Fatihah adalah rukun dari sholat, sehingga tidak sah sholat seseorang tanpa membaca apa? Al-Fatihah. Wal waqiyatu, dan nama lainnya juga sebagai apa? Al-Waqiyah ya. Nama surat Al-Fatihah juga bisa Al-Waqiyah. Kenapa dinamakan Al-Waqiyah? Karena Al-Fatihah ini salah satu ya surat sebagai apa ya? Perlindungan ya, doa perlindungan. Jadi kalau kita mau melindungi diri kita ya dari kejahatan-kejahatan makhluk apapun ya, kita dianjurkan ya membaca doa-doa ya. Doa-doa diantaranya yang wajib adalah Al-Fatihah ya, yang dianjurkan ya, ketika kita membaca apa? Membaca doa perlindungan ya, Al-Fatihah ya kan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan doa-doa yang lainnya. Di antaranya adalah Al-Fatihah ini. Maka dinamakan apa? Al-Waqiyah, sebagai surat perlindungan. Wa qad warada fi fadli hadhihi surati al-karimati ahaditsu. Nah, dalam surat ini itu terdapat berbagai macam fadilah ya, atau keutamaan ya. Di antaranya banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini. Minha, di antaranya ya, ma akhrajahu al-Bukhari wa Ahmadu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Min hadisi Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Hadis diterima dari Abi Sa'id bin Mu'alla. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata kepadanya, kepada Abi Sa'id ya, Abi Sa'id bin Al-Mu'alla ya. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abi Sa'id Al-Mu'alla? La u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'ani. Sungguh ya, saya benar-benar akan mengajarkan kepadamu wahai Abi Sa'id ya, a'dham surat yang paling agung dalam Al-Qur'an ya, surat yang paling istimewa dalam Al-Qur'an gitu. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Qala fa akhadha biyadayya. Qala ya, Abi Sa'id ngomong lagi ya, menyampaikan bahwa fa akhadha biyadayya. Ketika Rasulullah menyampaikan perkataan itu, pesan itu kepada Abi Sa'id, sambil digandeng ya, tangannya sambil dipegang gitu ya, digandeng gitu kan, digandeng terus ngomongin tadi, wahai sahabatku Abi Sa'id, ntar tak ajarin ya surat, tak kasih tahu, tak kasih bocoran ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran gitu. Falama aroda ayahruja minal masjidi qultu. Dan ketika Abi Sa'id itu mau keluar dari masjid ya, berarti sudah selesai ya, sholatnya dan lain sebagainya, sudah selesai sholat dan zikir dan lain sebagainya, sudah selesai mau keluar masjid. Lalu qultu, Abi Sa'id ngomong ya, qultu, saya berbicara pada Rasulullah, saya sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dhama suratin fil Quran. Tadi engkau sudah berjanji padaku ya kan, katanya tadi engkau wahai Rasulullah mau mengajarkan ya, mau ngasih tahu kepada saya a'dham surah ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala, Rasulullah menjawab, na'am, betul. Lalu Rasulullah menyampaikan ya,
surat yang azam itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dimaksud adalah surat apa? Al-Fatihah. Karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Selanjutnya ya, dari sabda Rasul itu hiya asab'u al-mathani. Dia adalah 7 yang berulang-ulang. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anu al-azimu alladzi utituhu. Dan ini adalah ya salah satu surat yang paling azim ya, paling agung, istimewa, luar biasa yang disampaikan ya, yang diberikan Allah kepadaku, khusus kepadaku gitu. Dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, jadi Al-Fatihah itu belum pernah diturunkan kecuali kepada apa? Kepada Rasulullah. Wa akhraja Muslimun fi sahihi, dan ini dari hadis Muslim ya, dalam kitab Sahih Muslim. Wa Nasa'i, dan juga yang diriwayatkan dari Imam Nasa'i fi Sunanihi, dalam kitab Sunannya, min hadisi Ibni Abbasin ya, hadis diterima dari Ibnu Abbas ya. Qala, Ibnu Abbas menyampaikan ya, bainama Rasulullah SAW wa indahu Jibril. Ketika itu Rasulullah bersama Jibril. Itsami'a naqidhan fawqahu, ketika mendengar suara ya, ada suara itu, sumber suara itu fawqahu, di atasnya gitu. Ketika ada suara yang keluar dari atas itu ya, saat itu Nabi bersama Jibril kan. Farafa'a Jibrilu basarahu ila sama'i. Saat itu langsung Jibril itu mendongakkan ya, seperti ini wajahnya ke atas ini. Nah. Faqala hadza babun qad futiha minas sama'i. Lalu Jibril berbicara kepada Rasulullah, hadza babun qad futiha minas sama'. Ya, langit, pintu langit telah dibuka wahai Rasulullah kan gitu. Ma futiha qatun, dan belum pernah dibuka satu kali pun. Jadi langit ya, itu ada pintunya, yang mana pintu itu saat itu terbuka gitu, saat Rasulullah bersama malaikat Jibril. Dan ketika Jibril menyampaikan, mengabarkan kepada Rasulullah bahwa langit itu, pintu langit itu belum pernah terbuka sama sekali ya. Ma futiha qatun, ma futiha qatun. Qala fanazala minhu malakun. Setelah itu disampaikan ya kepada Rasulullah, dan ketika pintu langit itu terbuka, pada turunlah ya, malaikat itu pada turun dari langit ya, lewat pintu itu gitu. Fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikat itu mendatangi Nabi. Kolanya di sini ya, kolanya adalah Ibnu Abbas ya, yang menceritakan kisah hadis ini ya. Setelah itu ya, setelah Jibril mengabarkan bahwa pintu langit terbuka kepada Rasulullah, lalu kola Ibnu Abbas tadi melanjutkan ceritanya bahwa para malaikat itu turun dari langit itu mendatangi Rasulullah, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablika. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Nah, ini malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, abshir ya, bergembiralah wahai Nabi Muhammad ya. Abshir atas apa? Binurain, ada 2 cahaya ya, yang Allah turunkan ya, kepada kamu khusus, hanya untuk kamu saja gitu. Qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Dan belum pernah nabi siapapun sebelum itu diberikan nurain ini gitu. Apa nurain itu? Yang pertama adalah Fatihatul Kitabi. Yang pertama adalah Fatihah Al-Kitab ya, surat Al-Fatihah ini gitu. Yang kedua adalah wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah ya. Khawatim, penutupnya surat Al-Baqarah. Jadi ini sangat istimewa sekali gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu nabi spesial yang diturunkan nurain, dua cahaya ini, yaitu Fatihah dan juga khawatim surat Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Lan taqra'a ya harfan min huma ila utitahu. Yang mana kamu tidak akan ya, siapapun ya, ini kan hitopnya pada Rasulullah tetapi untuk seluruh umatnya ya. Nah,
ini juga berlaku untuk umatnya. Tidak ada seorang pun yang mau membaca dari Fatihah dan khawatim di surah Al-Baqarah ini satu huruf pun ya di antara keduanya itu Al-Fatihah dan juga akhir surat Al-Baqarah, kecuali utitahu, kecuali engkau akan diberikan ya seluruh keberkahan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya ya. Nah, jadi seluruh hajat ya, makanya ketika kita berdoa agar hajat kita, doa kita dikabulkan, salah satunya adalah membaca wasilah surat Al-Fatihah ya. Karena insya Allah dengan wasilah itu maka hajat-hajat kita, doa-doa kita akan mudah dikabulkan Allah. Selanjutnya berarti langsung ya, langsung i'rab ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi al-ba'u harfu jarin. Ba'nya adalah huruf jar, mabnun al kasri, dia mabni kasroh ya, tetap dalam keadaan kasroh. Wasmi kan ismi itu dua kata ya, bi dan ismi gitu. Adapun ismi adalah majrurun, isim ya, isim yang dijarkan bil ba'i dengan huruf jar ba tadi. Wa alamatu jari al kasratu, adapun tanda dia majrur adalah memakai apa? Harokat kasroh. Oke, di situ ada taklik ya. Kita lihat takliknya dulu. Taklik itu catatan kaki ya. Uskitotil alifu min bismi ya. Bismi itu aslinya kan bi sama ismi kan. Di situ ada alifnya. Lalu alifnya dibuang ya, atau ditanggalkan ya. Dari asalnya bismi ada alifnya di situ. Alasannya apa? Li'annaha kathurat alal sinati indal akli wa syurbi wal qiyami wal qu'udi. Karena basmalah ini ya sering diucapkan lisan, sering kita pakai ya. Mau makan ya kita basmalah, mau minum kita baca basmalah, mau berdiri, mau tidur ya, mau ngapain ya, mau melakukan apapun kita ya dianjurkan membaca basmalah, menyebut nama Allah. Maka saking banyaknya itu ya, maka alifnya ditanggalkan ya. Fahudzifatil alifu ikhtisaron minal khoti. Sebagai apa? Sebagai ikhtisar. Ya, diringkas aja dari khot ya, dalam tulisannya. Kalau dalam lafalnya, pengucapannya itu ada alif atau tidak itu kan sama saja. Ya, karena alif itu kan wasol kan, hamzah wasol kan. Tidak berfungsi karena di tengah gitu. Dalam pengucapannya tidak berpengaruh ada alif atau tidak gitu. Tetapi dalam khot itu kan berpengaruh. Dalam khot itu kan kelihatan nyata ya, mana yang ada alifnya, mana yang dibuang gitu. Li'annaha alifu waslin, karena dia adalah alif wasol ya, alif wasol. Sakitotun fil lafzi, yang mana alif wasol itu ketika di tengah, maka dalam lafal pelafalan itu tidak disebutkan atau tidak dibaca gitu. Fa'in dzukirta isman min asma'illahi azza wa jalla wa qad adhafta ilaihi al-isma lam tuhdhafil alifu likilatil istimali. Tetapi kalau tadi ya lafal ismu tadi ya, ism tadi kan tadi bismillahi ya, maka alifnya tadi dibuang. Tetapi kalau lafal ism diidzofahkan, digabungkan dengan asma Allah selain lafal Allah, maka alifnya tetap ada ya. Contohnya di sini apa? Ini alasannya apa? Lam tuhdhafil alifu, tidak dibuang alifnya. Alasannya likilatil istimali, karena jarang dipakai kan. Nahwu qaulika, contohnya bismi robbi ya, dengan menyebut nama Rob ya, Rob Tuhan. Wa bismil azizi ya, wa bismil azizi, wa bismir rahmani, wa bismir rahimi ya, wa bismil latifi. Ketika ismu, lafal ismu itu diidhofakan dengan asma Allah yang lainnya ya, selain lafal Allah, maka alifnya tetap ada. Karena alasannya apa? Killah ya, killah al-istimal, jarang dipakai gitu. Tetapi kalau diidhofakan sama Allah kan sering. Bismillah, sedikit-sedikit bismillah ya, mau ngapain bismillah ya, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau pergi bismillah kan. Nah, karena seringnya itu maka alifnya
dibuang. Lalu selanjutnya, fa in utita bi harfin siwal ba'i asbatta aidan al alifah. Nah, tadi bismillah itu kan dimulai dengan huruf ba kan? Nah, tetapi kalau ba-nya itu huruf lain, contohnya huruf lam gitu kan. Ya, lismillah gitu kan. Maka hamzahnya atau alifnya wasol tadi tetap ditulis gitu. Tidak dibuang, bukan lis langsung sin gitu, enggak. Tetapi alifnya masih ada ya. Contohnya ya, lismillahi halawatun fil qulubi. Nah, itu alifnya masih ditulis. Walaysa ismun ka ismillahi. Nah, tidak seperti apa? Tidak seperti ketika dia dimulai dengan huruf ba. Wa kadzalika bismirrahmani ya. Wa bismil jalili. Nah, ini semuanya asma Allah ya. Ya, kalau andikan di ismu, lafal ismu tadi diidhofakan dengan asma Allah yang selain Allah, maka alifnya tetap ditulis. Contohnya Iqra ya, bismi rabbika alladzi khalaqa. Ini surat Al-Alaq kan. Di situ surat Al-Alaq kan alifnya masih ada kan? Tidak dibuang kan? Iqra bismi rabbika alladzi khalaqa. Oke, selanjutnya kita kembali lagi di i'rab tadi ya. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan ismi, muta'alliqun bi fi'lin mahdzufin ya, terkait pada lafal yang mahdzuf. Wa takdiru, takdirnya apa? Aqulu bismillahi au qul bismillahi. Jadi lafal bismillah itu muta'alliqnya pada fi'il ya, fi'il mudhari aqulu atau fi'il amar qul ya. Saya mengatakan, saya mengucapkan bismillah, atau qul, katakanlah bismillah gitu. Jadi bismillah ini fi mahali nasbin ya, mengenamati i'rab nasab karena setelah apa? Fi'il fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muta'alliqun bi mahdzufin. Nah, ini terkait pada lafal yang mahdzuf juga. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobarun li mubtada'in ya. Khobarun li mubtada'in mahdzufin. Nah, dari muta'alliqnya pada khobar yang mahdzuf, mubtada yang mahdzuf juga. Mubtada mahdzuf, khobarnya juga mahdzuf gitu. Wa takdiru, takdirnya apa? Awwalu kalami bismillahi ya. Awal kalamku ya, atau ucapanku adalah bismillahi. Jadi muta'alliqnya pada apa? Pada khobar ya, khobar yang mahdzuf dari mubtada yang mahdzuf juga gitu. Awalu kalami itu. Au bismillahi awalu kalami. Atau bismillah adalah awalu kalami. Nah, boleh dibulak-balik ya. Awalu kalami adalah bismillah. Bismillah adalah awalu kalami gitu. Boleh dibulak-balik. Wa ismi, lafal ismi adalah mudhofun sebagai mudhof. Karena Allahi sebagai ya mudhof ilahnya dia ya. Allahi ini adalah lafzul jalalati ya, lafaz jalalah ya. Lafaz yang agung ya karena Allah. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilahnya ismi. Majrurun, i'rabnya wajib jar ya, karena mudhof ilaih itu pasti ya, i'rabnya pasti jar. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Allahi. Ar-Rahmani, lafal Ar-Rahmani adalah sifatun ula atau na'tun awalun ya, naat yang pertama atau sifat yang pertama bagi siapa? Li lafzil jalalati, bagi lafaz jalalah. Nah, berarti mausufnya adalah Allah ya. Allah yang Maha Rahman gitu kan. Nah, berarti Ar-Rahman adalah sebagai sifatnya Allah. I'rabnya apa? Majruratun. Nah, kalau sifat atau naat ini i'rabnya tidak pasti, tetapi sesuai dengan keadaan ya, sesuai dengan keadaan mausufnya ya, sesuai dengan keadaan yang diikutinya. Karena Allah tadi majrur, maka dia ikut apa? Majrur. Wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah juga. Ar-Rahimi adalah sifatun saniyatun, sifat yang kedua ya. Lilafzil jalalati, bagi lafaz jalalah. Jadi Allah mausufnya, Ar-Rahman adalah sifat yang pertama, Ar-Rahim adalah sifat yang kedua. Majrurun, i'rabnya ngikut jar. Wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Sekarang taklimnya, lihat taklimnya ya. Maksudnya
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Qudima Ar-Rahmanu ala Ar-Rahimi. Kenapa ya lafal Ar-Rahman itu didahulukan dari lafal Ar-Rahim gitu? Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman gitu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak gitu gitu? Kenapa didahulukan Ar-Rahman dulu? Alasannya apa? Li'anna Ar-Rahmana ismun khosun lillahi ta'ala. Karena Ar-Rahman itu kan nama spesial bagi Allah. Jadi makhluk apapun tidak ada yang memakai nama Ar-Rahman. Dalam artian apa? Tidak memakai sifat Ar-Rahman itu gitu. Ya. Jadi khusus Allah ya. Allah Ar-Rahman ya. Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi seluruh makhluknya. Lalu selanjutnya War-Rahim ya. War-Rahima ismun musyarakun. Adapun lafal Rahim itu sebuah nama isim yang musyarak ya. Musyarak itu dalam artian tidak khusus ya, bisa dipakai tidak hanya dipakai Allah saja gitu, makhluknya pun memakai Ar-Rahim gitu. Contohnya apa? Yuqalu rajulun rahimun ya, ini kan bisa, nggak ada namanya rajulun rahmanun, nggak boleh ya. Rajulun rahmanun itu nggak boleh ya. Rajulun rahman itu nggak boleh. Tetapi kalau rajulun rahimun itu boleh. Rajulun laki-laki itu rahim, maksudnya laki-laki yang baik hati kan gitu. Rahim kan artinya kalau dinisbatkan pada orang berarti orang yang baik ya, orang yang baik hati ya. Orang yang baik hati atau penyayang ya. Kalau orang bapak atau orang tua gitu kan sama anaknya kan penyayang gitu, sayang kan, itu bisa diartikan rajulun rahimun. Wala yuqalu rajulun rahmanun. Nah, enggak boleh memakai apa? Rajulun rahmanun. Faqutima al-khosu 'alal 'ami, maka harus didahulukan yang khos untuk Allah tadi ketimbang am ya. Am ini kan tadi kan bisa Allah bisa makhluknya kan gitu. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ini di hadis dari Ibnu Abbas ya, diterima dari Ibnu Abbas, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu ismani raqiqani. Jadi lafal ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah asma Allah ya. Nah, ini dua isim, dua nama yang raqiqon ya, yang lembut ya, lembut. Ahadu ma'araku minal akhar, tetapi keduanya lebih lembut dari yang lain gitu. Lebih maha pengasih dari yang lain gitu. Jadi kalau Ar-Rahman itu ya maha kasihnya Allah itu untuk seluruh makhluknya, mau dia orang baik ya, orang yang beriman maupun orang yang bejat, orang yang kafir. Nah, itu mendapatkan rahmat Allah. Nah, tetapi kalau Rahim itu khusus untuk orang yang beriman saja gitu. Makanya Ar-Rahman itu Ar-Rahku minal akhar, lebih lembut, lebih baik, lebih maha kasih dibandingkan apa? Ar-Rahim. Wa qala akharuna ya. Dan yang lainnya, maksudnya akharun ini adalah sebagian ulama yang lain, ulama tafsir yang lain ya. Ar-Rahmanu amdahu. Lafal Ar-Rahman itu amdah, lebih terpuji kan. Wa Rahimu araku, dan Rahim itu araku, lebih lembut lagi. Nah, kalau Ar-Rahman itu amdah, lebih terpuji, tetapi kalau Ar-Rahim adalah araku, lebih lembut atau lebih kasih ya. Lebih lebih maha kasih gitu. Nah, kalau tadi Rahman amdah, Ar-Rahman amdah, kalau Rahim arok gitu. Nah, ini sama-sama pakai isim tafdil ya, amdahu dan aroku. Wa'lam anna bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratil hamdi wa ayatun min awaili kulli suratin fi mazhabil imami asy-Syafi'i. Nah, perhatikan ya, wa'lam, perhatikan seluruh pemirsa ya, bahwa basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat ya, salah satu ayat dari surat Al-Hamd, dari surat Al-Fatihah ya. Ya, dan dia termasuk awal setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Kecuali pasti At-Taubah ya, kecuali surat At-Taubah ya. Ini menurut siapa? Menurut mazhab Asy-Syafi'i ya, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i.
mengatakan bahwa basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah dan awal seluruh surat kecuali At-Taubah. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i. Wa laysat ayatan fi kulli dzalika inda al-imami Malikin. Dan basmalah ini tidak termasuk ayat ya fi kulli dzalika. Setiap ini ya. Wa laysat ayatan fi kulli dzalika inda al-imam Malik. Kalau menurut Imam Malik itu basmalah bukan termasuk ayat. Ya, tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah dan juga tidak termasuk apa? Surat-surat yang lain gitu. Makanya ketika sholat itu kan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bisa jadi itu menganut mazhab Imam Malik. Wa ya ayatun min awali umil kitabi. Tetapi kalau Imam Hanafi ya, wa ya ayatun min awali umil kitabi wa laysat ayatan fi ghairi dzalika indal baqina. Menurut selain Syafi'i dan Imam Malik, ya berarti Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, berarti basmalah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat ya, min awali umil kitab. Nah, jadi Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi itu berpendapat bahwa basmalah juga termasuk awal dari surat Al-Fatihah ya. Wahia ayatun ya, ayat dari min awali umil kitab. Nah, tetapi bedanya sama mazhab Syafi'i tadi apa? Bedanya adalah walaisat ayatan fi ghairi dzalika indal baqina. Tetapi selain selain keduanya tadi ya, berarti Imam Hanafi dan juga Imam Ahmad itu berpendapat selain ayat dari Al-Fatihah, basmalah itu tidak termasuk ayat dari surat-surat lainnya. Nah, itu ya. Jadi ada tiga pendapat. Imam Syafi'i itu adalah ya basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya kecuali surat Taubah ya. Kalau Imam Malik, basmalah itu tidak termasuk awal Fatihah dan juga awal dari surat-surat yang lainnya. Terus yang ketiga, pendapat ketiga adalah basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah tetapi bukan dari surat-surat yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita ngi'rab dulu. Ayat yang kedua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Alhamdu adalah sebagai mubtada, i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Lillahi allamu, ya, jadi lillahi ini ada li sama Allah ya. Allamu harfu jarin, lamnya ada huruf jar mabniun ala al-kasri, mabni kasrah. Wa Allahi, lafal Allah adalah lafzul jalalati, lafaz jalalah yang agung. Ismun majrur bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya li dan Allahi, muta'alliqun bi mahdzufin khobarun, terkait pada lafaznya mahdzuf sebagai apa? Khobar. Nah, jadi dia muta'alliq pada khobar yang mahdzuf. Wal jumlatu min mubtada' wal khobari, adapun jumlah terdiri mubtada' dan khobar maksudnya jumlah ismiyah, yaitu alhamdulillahi la mahala laha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ibtidaiyatun, sebagai kalimat pembuka. Ibtidaiyatun atau istinafiyatun ya. Ini seharusnya istinafiyatun ya, sebagai kalimat baru gitu ya. Oke, kita lihat taliknya, di situ ada taliknya. Makna alhamdulillahi, makna atau arti dari alhamdulillahi adalah asyukrulillahi ya. Alhamdulillahi asyukrulillahi. Ya, segala puji bagi Allah atau segala syukur ya. Terima kasih ya yang kita tujukan hanya untuk Allah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diriwayatkan dari hadis dari Rasulullah ya, disabdakan dari Rasulullah, awwalu man yud'a ilal jannati ya. Orang yang pertama kali dipanggil ya masuk surga siapa? Yaumul qiyamati, pada hari kiamat, adalah alhamiduna alladzina yahmaduna Allaha fis sarai wad dharai. Orang yang gemar ya
orang yang gemar ya memuji Allah. Orang yang gemar memuji dan bersyukur kepada Allah. Jadi lisannya itu basah dengan zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Berarti di dalam dunia dia sering memuji Allah gitu. Dalam keadaan sarok maupun dorok. Ketika dikasih ujian ya alhamdulillah ya Allah, ya kan? Ketika jatuh lecet dikit alhamdulillah ya Allah. Cuman lecet dikit kan. Ya. Ketika bisnisnya bangkrut alhamdulillah ya Allah. Bangkrut cuman ini bangkrut saja ya. Enggak kamu ambil keluarga saya. Nah, jadi setiap apapun dalam keadaan sarok, dalam keadaan bahagia, senang maupun dorok maupun dalam keadaan sempit, itu selalu kata yang terlontar pertama kali adalah alhamdulillah. Ya. Dan apalagi dapat nikmat Allah ya. Ini dapat kiriman makanan enak-enak ya. Dapat sate, dapat gulai, dapat kiriman dari orang tua ya, atau dari tetangganya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi mendapatkan nikmat ya. Dapat dalam keadaan dorok saja ya, dalam keadaan sempit pun dia itu yang terlontar pertama kali adalah alhamdulillah. Dan ini pasti berat. Ini berat, nggak semua orang bisa gitu. Ketika orang dapat musibah ya, kena banjir, alhamdulillah ya Allah, rumah saya kebanjiran dan sebagainya ya. Lalu waqala Ahmadu ashabu Rasulillah. Bukan Ahmadu ya, Ahadu ya. Waqala ahadu ashabi Rasulillah. Salah satu sahabat Nabi ya berkata, afdalu du'ai alhamdulillah ya. Jadi afdolnya doa yang terbaik yang kita panjatkan pada Allah itu adalah alhamdulillah. Ya, doa baca hamdalah, alhamdulillah ya. Li'annahu, kenapa terbaik? Li'annahu ya jama'u salah satu asya'in. Li'annahu ya jama'u salah satu asya'in. Karena lafal alhamdulillah ini mencakup 3 elemen ya. 3 hal. Yang pertama adalah sana'an 'ala Allah. Ada pujian pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berarti di situ ada pujian. Yang kedua adalah syukranillah, bentuk syukur. Memuji Allah, bersyukur pada Allah, wa zikranillah, dan di situ sebagai zikir juga gitu. Bisa kita zikirkan sebagai bentuk ya lafaz yang bisa kita mengingat pada Allah. Ada 3 tadi ya, 3 elemen yang berada dalam alhamdulillah ya. Sana 'ala Allah, syukranillah, dan zikranillah. Lalu Rabbi adalah ismun majrurun wa alamatu jari al-kasratu. Rabbi adalah isim yang majrur ya, i'rabnya jar, wa alamatu jari, tanda dia jar adalah al-kasratu kasrah. Li'annahu sifatun li lafdzil jalalati, karena Rabbi di sini adalah sifat dari lafaz Allah tadi ya, lillahi ya, Rabbi sebagai sifatnya. Au badalun minhu, atau sebagai badal dari Allah tadi ya. Boleh jadi sifat, boleh jadi badal. Wa Rabbi, lafaz Rabbi adalah mudhofun sebagai mudhof. Al-alamina, lafal alamina adalah mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilaihnya Rabbi. Majrurun, i'rabnya pasti jar. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al-ya'u, memakai memakai huruf ya. Kenapa? Li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari as-salim. Karena lafal alamin adalah sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim ya. Mulhaq itu yang diikutkan dalam i'rab ya, atau yang dipulakan dalam i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim. Meskipun secara syarat-syarat itu alamin itu bukan termasuk jamak mudzakkar salim kan. Secara hakikinya ya, secara jamak mudzakkar salim, atau ulama nahwu juga menyampaikan bahwa al-alamin itu jamak mudzakkar yang majazi ya. Atau kita sering sebut dengan mulhaq ya, mulhaq jamak mudzakkar salim. Dan hukum-hukumnya ngikut gitu dalam i'rabnya ya. Kalau rafa memakai wawu, kalau dalam keadaan nasab maupun jar tandanya memakai huruf ya gitu. Oke, di sini ada ta'liq, ada 2 ta'liq sebelum kita tutup ya. Ar-Rabbu, lafal ar-Rabbu adalah fil lughati dalam bahasa as-sayyidu wal maliku ya, sayyid ataupun malik ya. Rabb itu adalah sayyid ya, tuan ataupun malik ya, pemilik atau raja gitu boleh. Wa rabbun, lafal rabbun itu adalah ismun musyarakun, isim musyarak ya. Jadi tidak hanya dipakai sama Allah saja, makhluk pun bisa memakai Rabbu gitu. Yuqalu, nah ini contohnya, Rabbud doi'ati ya, Rabbud tuan atau pemimpin ya, pemimpin dusun ya.
pemimpin dusun atau desa itu apa? Lurah ya, diartikan bisa lurah gitu kan, lurah atau kadus ya, kepala dusun gitu. Nah, kalau andikan doyah kita terjemahkan sebagai dusun ya, dusun, nah, itu berarti apa? Robu doyah berarti kepala kadusnya gitu. Tetapi kalau doyah kita artikan sebagai desa ya, desa yang kecil gitu, berarti lafal robut doyati artinya adalah kades, kepala desanya. Wa robbud dari, robbud dari adalah pemilik rumah atau tuan rumah gitu. Jadi robbul baiti, robbul manzili kan, robbud dari itu tuan rumah. Berarti kata robbun itu tidak khusus untuk Allah, tetapi bisa makhluknya juga gitu. Wala yuqalu ar-rabbu, tetapi tidak boleh dikasih al ya. Kalau untuk makhluk ya, tidak boleh ar-rabbu gitu. Bil alifi walami, dengan memakai alif dan lam. Illa lillahi ta'ala, kecuali ketika lafal rabbu dikasih disematkan alif lam itu khusus untuk Allah. Allah yang maha pemelihara ya, makhluk seluruh makhluknya, seluruh alamnya ya. Alamuna, tadi lafaz ya, Rabbul Alamin ya. Rabbul Alamin. Alamuna, ini berarti bentuk rafa ya. Alamun fi halati raf'in. Fi halati raf'i. Jadi kalau memakai wawu itu dalam keadaan rafa. Wa alamina, ketika ada ya-nya, memakai ya itu fi halatai, dalam dua keadaan ya, yaitu an-nasbi wal jari, dalam keadaan nasab dan jar. Jam'u alam ya, jadi alamun atau alamin itu bentuk jamak ya dari lafal alam ya. Alam itu bentuk mufradnya. Wal maksudu, maksud ya, artinya Rabbul Alamin ya, Tuhan alam semesta. Maksudnya apa? Jami ya, wal maksudu jami'ul khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Jadi alam itu seluruh makhluk ya. Jadi seluruh makhluk selain Allah itu alam. Ada alam manusia ya kan, ins, jin, malaikat ya kan, dawab ya, binatang ya, melata maupun binatang yang ternak, itu semuanya itu ya, seluruh makhluk selain Allah itu namanya alam. Lidzalika yuqalu alamul insi, makanya ada istilah alamul insi ya, alam manusia, wa alamul jin, dan alam jin gitu, karena ada istilah seperti itu. Nah, jadi alam adalah makhluk ya, seluruh makhluk selain Allah. Oke, para hadirin semuanya, Bapak Ibu semuanya, jamaah kajian Iqra dan juga tadabbur tipis-tipis surat Al-Qur'anul Karim ya, kitab Iqra Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat yang kedua ya. Kita cukupkan, insya Allah kita akan lanjut pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, bisa menjadi modal kita ya, untuk hidup di dunia ini ya, sebagai panduan kita ya. Karena tadi Al-Quran adalah hudan ya, hudan lil muttaqin. Kalau kita merasa sebagai orang muttaqin, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, pedoman hidup kita. Semoga Allah mampukan kita, semoga Allah senantiasa kawal kita dalam menjalani hidup ini yang selalu berjalan di atas relnya gitu. Ala siratil mustaqim ya, di atas siratnya mustaqim yang lurus. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi